Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Nabila Salwa Al-Qaida. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai salah satu konsep pada pemrograman berorientasi objek, yaitu kelas dan juga objek. Konsep ini sangat penting, karena hampir seluruh program yang berbasis Java menggunakan kelas dan juga objek. Maka dari itu, kita harus benar-benar paham bagaimana cara membuat dan menggunakannya. Yuk langsung aja ke materinya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Kelas dan objek. Di sini kita akan masuk ke materi konsep utama OOP. Nah, yang pertama itu ada kelas. Kelas adalah cetakan atau blueprint untuk membuat objek. Dalam kelas, kita mendefinisikan atribut dan metode yang dimiliki oleh objek. Yang kedua itu ada objek. Hasil nyata dari sebuah kelas. Jika kelas adalah hasil jadi yang memiliki data dan bisa melakukan aksi. Yang ketiga itu ada atribut, di mana atribut itu ialah variabel dalam kelas yang digunakan untuk menyimpan data tentang objek. Lalu yang terakhir itu ada metode. Metode adalah fungsi dalam kelas yang menentukan aksi atau perilaku objek. Metode ini dapat digunakan untuk menampilkan data, melakukan perhitungan, dan lain-lain. Jadi intinya kelas ini adalah cetakan untuk membuat si objek. Dan yang kedua, singkatnya, objek ialah hasil nyata dari sebuah kelas. Jadi kelas ini kerangkanya, objek ini hasilnya atau isinya itu objek. Dan yang ketiga ini ada atribut. Atribut ini sebagai data tentang si objek. Dan yang keempat ini perilaku. Metode itu ialah aksi atau perilaku objek. Nah, ada pula contoh implementasi. Di sini saya menggunakan contoh implementasi kue. Di sini ada cetakan kue dan kuenya. Jadi, cetakan kue ini berperan sebagai kelas, di mana kelas ini adalah kerangka atau blueprint untuk membuat objek. Jadi bayangin aja, kalian punya cetakan kue. Bentuknya tuh bulat. Nah, cetakan tuh belum menghasilkan apa-apa, tapi udah bisa dipakai untuk membuat banyak kue dalam bentuk yang sama. Nah, itu. Kelas itu seperti cetakan kue. Dia mendefinisikan secara umum, tapi belum menghasilkan apa-apa sampai kalian itu mencetak kue tersebut. Nah, lanjut kita masuk ke objek, di mana objek ini ketika kita lalu kita akan masuk ke objek, di mana kita akan menganalogikan objek ini ialah kuenya, hasil nyatanya. Di mana ketika kita telah membuat adonan lalu meletakkannya pada cetakan, maka akan jadikan kue tersebut. Nah, kue tersebut itu merupakan objeknya, hasil dari cetakan kelas. Dan yang ketiga itu ada atribut, di mana atribut itu adalah data dari si objek, di mana setiap kue itu mempunyai rasa. Bisa rasa coklat, bisa vanila, stroberi, ataupun yang lainnya. Jadi, atribut itu ialah data dari si objek atau sifat kuenya. Dan yang terakhir itu ada metode. Metode adalah aksi dari perilaku si objek, di mana metode itu untuk analoginya di kue ini tuh dia tuh bisa ngapain aja gitu. Aksi atau perilakunya tuh bisa ngapain aja, bisa di dekor, bisa dimakan. Nah, itu maksudnya dari metode itu. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke contoh kodenya ya, kode sederhana di BlueJ-nya. Oke, langsung saja kita akan buat kode sederhana untuk pengimplementasian kelas dan objek. Sebenarnya hampir sama seperti video yang kemarin, tapi ini mungkin lebih kompleks. Pertama-tama, kita akan membuat kelas. Di sini saya akan menggunakan kelas buku. Lalu open editor. Nah, sama, template-nya kita hapus terlebih dahulu.
kita akan deklarasi kelas buku. Baris ini mendefinisikan sebuah kelas bernama buku. Jadi kelas ini akan berisi atribut dan juga metode yang berhubungan dengan buku. Dan kemudian baris selanjutnya, di sini saya akan membuat atributnya yang terdiri dari string June. Lalu ada string penulis. Lalu ada integer halaman. Nah, di sini saya membuat 3 variabel dan ketiga variabel ini disebut dengan atribut. Di mana atribut ini akan menyimpan data setiap objek buku seperti judul, nama penulis, dan jumlah halamannya. Lalu setelah itu saya akan buat metodenya untuk menampilkan informasi buku itu dengan void tampil info. Just about judul, seperti ini. Lalu kita akan copy aja, namun kita akan ganti di judul ini penulis. Penulis. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat untuk halamannya juga, kita ganti halaman. Jadi metode tampil info ini adalah fungsi milik kelas buku, yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan isi dari atribut seperti judul, penulis, dan halaman ke layar. Lalu selanjutnya kita akan membuat metode baca, di mana di sini kita akan menampilkan pesan bahwa kita sedang membaca buku tertentu. Dan ini mengambil nilai dari atribut judul. Nah, kemudian kita akan langsung membuatnya. Baca. Berjudul.
Setelah itu kita akan coba compile. Nah, setelah itu kita akan coba compile apakah ada yang error atau tidak. Class complete, no syntax error. Berarti ini telah berhasil ya. Nah, kita akan buat kelas main ya, atau kita akan buat kelas utamanya. Lalu tahap yang kedua yaitu membuat kelas yang kedua itu dengan kelas main, kelas utamanya. Nah, kita namakan di sini demo buku. Demo buku. Kita akan klik OK. Kita akan open editor. Sama kita ganti terlebih dahulu. Kita akan hapus template-nya. Sini kita akan public kelas demo buku seperti ini, dimana public class demo buku ini merupakan kelas utama, dimana program dijalankan di kelas ini. Public class demo buku ini merupakan kelas utama tempat program dijalankan. Disinilah kita membuat dan mengelola si objek. Lalu kita akan buat, jangan lupa kurungnya. Kemudian kita akan buat public static void new screen static void main string ini merupakan metode main di mana pintu masuk dari program Java, dan program itu akan dimulai itu dari sini. Kemudian kita akan membuat objek pertama dari kelas seperti ini, buku satu. Maaf. String kita jangan lupa untuk nulis penulis Nah, di sini objek B1 dibuat dari kelas buku. Setelah itu atribut dari B1 diisi satu persatu. Seperti judul, penulis, dan halaman. Lalu, langkah selanjutnya itu membuat objek kedua dari kelas buku. Maaf, ini tuh. Nah, gini. New buku, lalu gini. Nah, ini kurang lebih sama, kita bakal copy aja. Tapi kita ubah B-nya menjadi B2. B2.
algoritma Nani 180 100. System out. Ini tuh untuk memberikan jarak antar output buku agar lebih rapi. Nanti kita akan lihat errornya di mana. B2 sini masih banyak errornya ya teman-teman, kita akan analisis satu-satu. Nah di sini tuh nggak pakai titik. Nah seperti ini. Jadi sini nih saya keliru, harusnya tuh nggak pakai titik ya. Kita akan coba compile. Nah seperti ini. Berarti salahnya tadi ada di sini buku titik B1, harusnya itu tidak pakai titik ya. Lalu setelah itu kita akan close. Nah kita akan lihat hasil outputnya. Dengan ke kanan lalu ke oke. Nah outputnya itu seperti ini, dimana terdapat judul, penulis, halaman dan sedang membaca buku berjudul pemrograman Java. Dimana ini, nah ini dia outputnya, dimana terdapat judul, penulis, halaman dan keterangan sedang membaca buku berjudul ini. Nah, jadi kesimpulan dari output ini ialah masing-masing objek B1 dan B2 itu menyimpan datanya sendiri. Metodenya yang sama, lalu metode yang sama, tampil info dan baca bisa digunakan oleh setiap objek, tapi menampilkan yang sesuai dengan objeknya. Dari kode sederhana yang kita buat, itu menunjukkan konsep OOP, bahwa kelas yang sama, objek berbeda, data juga berbeda. Oke, sekian untuk kode sederhananya. Pada kesempatan kali ini, kita telah belajar tentang kelas dan juga objek, di mana ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu kelas adalah kerangka atau cetakan untuk membuat si objek, lalu objek adalah hasil nyata dari sebuah kelas, dan dengan adanya kelas dan objek, program itu bisa lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Sekian penjelasan tentang kelas dan objek. Semoga penjelasan tentang kelas dan objek ini mudah dipahami ya. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa coba langsung praktek di BlueJ-nya biar lebih paham. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang tipe data. Seperti tipe data primitif atau non-primitif. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and share ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.